to end a long, long goal drought. The 31st of January, the last time he scored in La Liga. Barcelona are celebrating. Loose ball falls to Lamine Yamal. Ferran up ahead of him. Beautiful ball to Ferran Torres. That is gorgeous. Oh, looking around. What a pass that is. I was just going to make it around. They have been made to work hard by Espanyol in the second half. Marco Demichelis was in an onside position when he makes that run from deep. That does beautiful. Frankie de Jong took his time. Selamat datang di jantung Catalonia, tempat di mana sepak bola itu lebih dari sekedar permainan. Ini soal supremasi, soal harga diri, soal kebanggaan sebuah kota. Yuk kita bedah bareng-bareng setiap detiknya, setiap drama dari derby Katalan yang satu ini. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita ngomongin gol-golnya, kita harus rasain dulu nih atmosfernya. Ini bukan pertandingan biasa, ini adalah pertemuan yang penuh sesak sama sejarah, dan rivalitas yang udah mendarah daging puluhan tahun. Coba lihat angka ini, 180. Ini adalah pertemuan ke-180 kalinya di Liga antara Barcelona dan Espanyol. Bayangin deh, intensitas yang udah numpuk dari 180 pertarungan, masing-masing dengan ceritanya sendiri, pahlawannya sendiri. Wah, ketegangannya itu benar-benar bisa dirasain di udara. Di derby kayak gini nih, setiap tackle itu rasanya lebih keras. Teriakan supporter lebih menusuk. Ini udah bukan lagi soal 3 poin, tapi soal siapa yang berhak jalan dengan kepala tegak di kota ini besok. Nah, sekarang kita geser sedikit fokusnya. Di tengah-tengah pertarungan besar ini, ada satu drama personal yang mencuri perhatian. Kisah seorang pemain yang lagi memikul beban ekspektasi yang, wah, berat banget. Ini dia, penantian panjang seorang Ferran Torres. Gol terakhirnya di La Liga, tanggal 31 Januari. Buat seorang striker di klub sekelas Barcelona, itu rasanya kayak sahabat loh. Makanya, derby ini bukan cuma pertandingan biasa buat dia, ini panggung pembuktiannya. Dan inilah momen itu. Pas bola menggetarkan jala gawang, kita semua bisa ikut ngerasain leganya. Itu bukan cuma gol buat Barcelona, tapi itu kayak pelepasan beban bertonton dari pundak Ferran Torres. Nah, setelah gol pertama itu, Barcelona mulai nemuin ritmenya. Mereka mulai menari di lapangan. Tapi ingat, ini derby. Nganggap pertandingan udah selesai itu kesalahan fatal. Kalau gol pertama tadi soal kelegaan, gol kedua ini murni soal kejeniusan. Coba lihat visi seorang Lamine Yamal. Umpan terobosannya itu loh, kayak ngebelah pertahanan lawan. Sebuah karya seni yang diselesaikan dengan sempurna sama Ferran Torres. Indah banget. Jadi pas turun minum, situasinya kelihatan jelas banget kan. Barcelona pegang kendali penuh, skor 2-0, berkat 2 gol dari Ferran Torres. Kayaknya sih pertandingannya udah kelar, para pendukung udah mulai santai. Tapi inilah ajaibnya sebuah derby. Tepat pas kita mikir ceritanya udah tamat, naskahnya disobek. Babak kedua ternyata punya drama yang sama sekali baru. Terus tiba-tiba, jeder. Satu momen yang bikin seisi stadion hening. Entah dari mana datangnya, Pau Lozano ngelepasin tembakan roket yang berobek jala gawang Barcelona. Tiba-tiba aja, Espanyol bangkit lagi, dan tensi pertandingan kembali memuncak. Gol dari Espanyol tadi mengubah segalanya. Permainan langsung jadi liar, kacau, dan terbuka lebar. Barcelona tahu mereka butuh 1 gol lagi buat benar-benar membunuh pertandingan ini dan bikin jantung para pendukungnya tenang lagi. Dan inilah momen kuncinya. Sebuah serangan balik super cepat yang mematikan. Lamine Yamal yang mulai pergerakan, Frankie de Jong dengan jeniusnya ngelihat lari dari Marcus Rashford yang dengan tenang banget naklukin kiper. Kerja sama tim yang sempurna buat ngunci 3 poin. Jadi setelah roller coaster emosi ini, akhirnya Barcelona lah yang keluar sebagai pemenang. Yuk kita rangkum apa aja yang baru kita saksikan di analisis akhir ini. Skor akhirnya 4-1 buat Barcelona. Kalau lihat di atas kertas sih, kayaknya kemenangan mudah ya. Tapi kita semua yang nonton tahu, ceritanya jauh lebih rumit dan penuh drama daripada yang angka-angka itu tunjukkan. Jadi, apa aja poin pentingnya? Pertama, Barcelona makin kokoh di puncak klasemen. Kedua, Ferran Torres akhirnya kembali dan langsung dengan 2 gol penebusan. Ketiga, Lamine Yamal nunjukin kilasan kejeniusannya di masa depan. Dan terakhir, kita harus kasih hormat buat semangat juang Espanyol yang nggak pernah padam. Kemenangan ini rasanya lebih dari sekedar 3 poin biasa. Dengan penampilan keren dari talenta-talenta muda kayak Lamine Yamal, ini jadi memicu satu pertanyaan besar. Apakah kita sekarang ini lagi menyaksikan fajar dari era baru Barcelona? Cuma waktu yang bisa jawab.